lahir dan batin. Harapan kita bersama setelah bulan suci Ramadan kita lalui, kita bisa di bulan Syawal ini fitrah semuanya bersih dari segala dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Udah pernah lihat saya di TV? TV One, RCTI, MNC, SCTV, punya TV tak di rumah? Baik, saya memang belum pernah masuk TV, Bapak Ibu. Tapi kalau di TikTok, snack video, saya setiap hari posting, maka tolong follow ya. Jadi saya follow back. Sebelum saya mulai, agar training singkat ini very short training sebetulnya. Training sangat singkat, berjalan dengan baik. Kita punya komitmen dulu, komitmen between you and me, dan itu harus kita taati. Ya, apa komitmennya? Saya menamakan dengan ajakan kebaikan. Apa yang pertama? 100% kita serius untuk ikut kegiatan ini sampai selesai. Deal? Terima kasih. Yang kedua, ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas menahan paling sebentar, ya. Awak sama-sama minta. Oh aduh, alhamdulillah. Makan saya dengan dulu. Oke, ikhlas ya. Kemudian yang tidak kalah penting, jangan sombong. Jangan merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Motivator. Ya. Tahu tak kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Karena dia merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ketika diperintahkan iblis sujud pada Adam, apa yang dilakukan iblis? Nah ini ya Allah, saya nggak mau sujud sama Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Saya nggak mau sujud sama Adam. Karena dia merasa diri lebih baik, maka Allah murka dan Allah keluarkan dari surga. Maka siapapun kita hari ini, jangan sampai merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Jangan-jangan itu awal dari masalah hadir dalam hidup kita. Karena kita sering merasa diri lebih baik daripada orang lain. Deal kawan-kawan, jangan sombong. Deal. Keluarga besar SMK 2 Lugu Basung adalah keluarga besar yang utuh dan kokoh. Saya pengennya seperti itu. Tapi saya ingin tanyakan dulu, sudahkah keluarga besar ini saling mengenal? Insya Allah. Yakin? Sebagai istri mungkin kita pernah menatap tajam wajah pasangan kita. Sebagai suami mungkin kita pernah berkhianat pada anak dan istri kita. Hadirkan dosa dan maksiat yang mungkin pernah lahir dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini izinkan saya mengajak kita mendoakan orang yang ada di depan kita, baik sahabat kita, saudara kita. Bismillah. Allahumma ya Allah, tatap dan pandanglah kami ya Rabbi. Hari ini kami sedang merasakan detak jantung saudara kami ya Rabb, teman yang setiap hari bertemu di tempat ini. Izinkan kami mendoakannya ya Allah. Allah, kami mohon padamu, tolong jangan kau hentikan detak jantungnya ya Rabb. Izinkan beliau terus bisa bersamai anak-anaknya, bersamai pasangannya sampai kelak besar. Ya Allah, sekiranya orang yang ada di depan hamba hari ini sedang kau uji dengan banyak masalah, maka mohon ya Allah, engkau ringankan bebannya, engkau berikan jalan keluar dari masalahnya. Ya Allah, sekiranya orang yang ada di depan hamba hari ini sedang punya hutang piutang, sesak napasnya karena hidup penuh dengan hutang piutang, maka tolong lunaskan hutangnya dengan caramu ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya orang yang ada di depan hamba hari ini punya anak tapi tak lagi patuh pada orang tuanya, gak nurut ya Allah, maka mohon hari ini kami bermohon padamu, anugerahkan kelembutan hati dan ketenangan jiwa pada anak-anaknya ya Allah. Lembutkan hati anak-anaknya agar anak yang patuh dan tunduk padanya ya Allah. Rabbi, mohon padamu ya Allah, kalau sekiranya orang yang ada di depan hamba hari ini sedang kau uji dengan penyakit seberat apapun ya Rabbi, maka tolong angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan keluarganya, berkahi dunia wal akhirat, dan izinkan kelak orang yang ada di depan hamba bisa menggandeng tangan pasangan dan anak-anaknya tawaf mengelilingi Ka'bah ya Rabb, bersama-sama bersama pasangan yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Izinkan ya Allah, sebelum kelak ia pakai kain kafan, izinkan ia pakai baju ihram dan keluarganya ya Allah. Allah ya Allah, utuhkan keluarga besar SMK 2 Lugu Basung ya Rabbi.
Jauhkan prasangka negatif, sangka di hati kami. Berikan kami kesempatan untuk terus saling mendoakan kebaikan di antara kami, ya Rabbi. Besarkan sekolah ini, Allah, jaga sekolah ini. Tempat kami bersama-sama membesarkan generasi peradaban Indonesia ini, Allah. Amin. Berkahi acara kami hari ini, ya Allah. Jadikan acara ini penuh kebaikan di sisi Rabbi. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, angkat kepalanya. Dan saya mau Bapak Ibu berikan pelukan terhangat buat orang yang ada di depannya, ucapan terima kasih karena sudah mendoakan. Ada yang tahu ini apa? Mount Everest dapat. Mount Everest untuk pertama kali dalam sejarah tanggal 29 Mei 1953 ditaklukkan oleh manusia. Selama ini ada ratusan pendaki gunung yang tak satu pun bisa menaklukkan Mount Everest, kecuali sampai pada tanggal 29 Mei 1953 gunung ini ditaklukkan. Oleh siapa Pak Camat? Ini dia. Pertama Edmund Hillary, yang kedua adalah Tenzing Norgay. Edmund Hillary adalah orang Selandia Baru. Tenzing Norgay adalah orang Nepal dan bertugas sebagai guide. Guide itu di depan apa di belakang Pak Ibu? Di depan. Tenzing Norgay lah yang mengarahkan Edmund Hillary ke kiri, ke kanan, ke depan, kapan harus berhenti. Dia ayomi, dia bimbing, dia tahu kapan suhu terdingin, dia tahu kapan arah matahari segala macam. Tahu betul Tenzing Norgay, dan dialah yang mengarahkan Edmund Hillary sampai tanggal 29, satu langkah lagi menuju titik tertinggi dunia. Seharusnya Tenzing Norgay bisa menginjakkan kakinya di titik tertinggi dunia, tapi tidak jadi, dia mundur. Lalu dia persilakanlah Edmund Hillary. Edmund, silakan engkau jejakkan kakimu di puncak tertinggi dunia. Datanglah Edmund dengan tergopoh-gopoh, dikumpulkan seluruh sisa tenaganya. Dia sampai di puncak tertinggi dunia. Dia berteriak, dia menangis sejadi-jadinya karena bahagia. Ya. Dan berita ini sampai mereka turun lagi, beritanya tersebar ke seluruh Eropa Barat dan Timur sampai ke Asia Tengah. Sebulan berikutnya datang wartawan, ya, mewawancarai mereka. Siapa yang diwawancarai? Edmund Hillary. Sementara Tenzing Norgay tidak ada yang mewawancarai kecuali satu orang wartawan. Selesai terlihat ada konferensi pers, ya, selesai semua bubar. Ada satu wartawan yang mendatangi Tenzing Norgay. Tenzing, iya. Apakah engkau guide? Iya, saya guide. Kalau di Nepal itu namanya serpa. Engkau serpa? Iya, serpa. Engkau bukannya berada di paling depan? Iya, saya berada di paling depan. Bukannya engkau bisa menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di puncak tertinggi dunia? Iya. Kenapa tidak melakukan, Tenzing? Karena itu bukan mimpi saya, kata Tenzing. Lalu kalau bukan itu mimpimu, apa mimpimu, hai Tenzing? Mimpi saya mengantarkan dia. Mimpi saya mengantarkan dia sembari menuju Edmund Hillary menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di puncak tertinggi dunia. Itu mimpi saya. Sementara menjadi orang pertama, mimpinya Edmund Hillary. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya di sesi akhir ini pada Bapak Ibu. Siapa Tenzing Norgay? Tenzing Norgay, Bapak Ibu. Siapa Bu? Guru, siapa lagi? Orang tua. Bahkan ya. Lalu kalau ada yang bertanya pada saya, Pak Camat, siapa Tenzing Norgay Pak Camat? Maka tanpa berpikir panjang saya akan jawab, inilah Tenzing Norgay saya. Perempuan mulia yang telah berdarah-darah melahirkan saya ke dunia. Perempuan mulia yang saya panggil Umi dari kecil. 9 bulan saya berada dalam kandungannya. 9 bulan saya mengisap darahnya. 9 bulan saya bikin dia susah. Berdiri sakit, duduk tidak enak, tidur tidak nyenyak. 9 bulan lamanya berjalan sakit. Ketika akan melahirkan saya, perempuan mulia ini harus bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Darah, keringat, air mata bercampur menjadi satu mengiringi kelahiran saya ke dunia. Dan Bapak Ibu tahu, ketika saya lahir dengan selamat, siapa yang pertama menimang saya kecuali beliau. Beliau mendekat saya ke dadanya. Beliaulah orang pertama yang menandahkan tangan bermohon pada Tuhan, ya Allah, jaga anak ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak ini ya Allah. Ya Allah, berkahi hidup anak saya dunia akhirat sembari bermandi air mata. Beliau bermohon pada Allah untuk saya.
Saya bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu hari ini demi Allah, kalaulah bukan karena doa perempuan mulia ini, saya tidak akan jadi apa-apa Bapak Ibu. Saya bukan siapa-siapa. Dan saya kira sama Bapak Ibu yang masih punya ibu hari ini, tolong hadirkan wajahnya ke tempat ini. Bukankah dulu waktu kecil ketika malam tiba, beliaulah yang tidak tidur sepanjang malam menjaga kita, betul Bapak Ibu? Ketika ada semut dihalau, ada nyamuk dihalau, dia nggak rela. Andai kata satu ekor nyamuk pun menggigit tubuh sangat, nggak rela. Demi Allah nggak rela. Malamnya yang panjang berlalu, saya tetesan air matanya berdoa pada Tuhan, ya Allah, sembari membelai kepala kita, sehatkan anak hamba ya Allah, panjangkan umur dia, sembari itu nimang Bapak Ibu baca salawat. Meskipun sakit di bahu, meskipun penat di pinggang, nggak dihiraukan, agar bisa melihat saya tidur dengan nyenyak. Ketika tengah malam tiba, dulu bukankah pernah hadir sebuah peristiwa dalam hidup Bapak dan Ibu ketika kecil dulu, tengah malam kita terbangun, Bapak Ibu tahu siapa yang mendatangi kita? Kecuali Ibu. Siapa yang mendatangi kecuali emak kita? Siapakah kecuali bunda kita? Yang mungkin hari ini sudah mulai keriput dimakan usia, yang mungkin hari ini sudah mulai sakit-sakitan. Dialah yang mendatangi kita tengah malam, membersihkan kotoran kita. Kadang ketika dia makan, kita buang kotoran, entah nasi, tai, kotoran kita yang dia makan Bapak Ibu. Tapi semua dia lakukan dengan ikhlas, berharap ya Allah agar jadi orang yang anak ini ya Allah ke depan ya Allah selamatkan, jadi wasilah surga kami ya Allah. Hebatnya Bapak dan Ibu hari ini menjadi seorang pegawai, menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi apapun kita hari ini, demi Allah tidak bisa lepas doa dari seorang perempuan mulia bernama Ibu. Maka tolong Bapak Ibu, siapa yang masih punya ini, muliakan mereka. Kalau belum bisa buatnya bahagia, minimal dia bisa sakit di hatinya. Ya? Kalau belum bisa buat dia bahagia, minimal jangan sakit di hati. Baik Bapak Ibu semuanya, sampai sudah kita di penghujung acara, mohon maaf selama penyampaian saya yang kurang berkenan Bapak Ibu. Dan satu hal yang saya sampaikan, ketika kita ingin Allah muliakan hidup kita dunia dan akhirat, maka langkah pertama muliakanlah kedua orang tua kita. Ketika mereka sudah tidak ada, muliakanlah karib kerabat, sanak saudara. Insya Allah Allah akan muliakan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دائمة بداية